Saat ini, semua bandit awan hitam terkejut. Orang yang mengambil tindakan adalah pemimpin kecil dari tim mereka. Budidayanya sudah cukup kuat di Gunung Heiyun, terutama senjata sihir perisai hitamnya, yang kekuatannya cukup mencengangkan dan tak terkalahkan. Tapi itu dibelah oleh pria di depannya dengan pedang. Kekuatan macam apa ini? Kamu sangat berani, kamu benar-benar menyerangku di Gunung Heiyun dan mencari kematian. Namun, meskipun orang-orang ini terkejut, aura mereka kuat dan mereka tidak berniat menyerah. Dalam sekejap, mereka menyerang Qin Chen lagi. Dalam sekejap, beberapa orang di sekitar Qin Chen mengambil tindakan bersama, dan energi jalan besar berkembang dan berevolusi menjadi berbagai bentuk, seperti sungai panjang, berkelok-kelok menuju Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan dao besar. Tampaknya orang dari dunia bawah ini juga mengembangkan dao besar. Gumam Qin Chen, mengamati dengan cermat. Dunia bawah ini sebenarnya tidak berbeda dengan laut kosmik. Satu-satunya perbedaan adalah lingkungan dan makhluk di sini. Walaupun makhluk-makhluk di sini terlihat sangat lincah, dan walaupun ada juga remaja, parubaya, dan lain-lain yang seharusnya penuh vitalitas, namun mereka semua masih memiliki aura kematian. Selain itu, meskipun makhluk-makhluk di sini juga memiliki cara-cara yang bagus untuk berlatih, dan bahkan aturan-aturan yang berbeda, tidak peduli apapun aturan dan caranya, esensi inti mereka memiliki petunjuk kematian, dan itu tidak dapat dipisahkan dari jalan besar kematian. Hal ini agak setara dengan fakta bahwa jalan dan aturan yang dikembangkan oleh orang-orang ini tampaknya berasal dari jalan kematian. Kali ini, menghadapi serangan orang-orang ini, Qin Chen bahkan tidak menghindar, dan membiarkan serangan orang-orang ini jatuh. Senior, ucap Gouwa matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia buru-buru berseru. Kemudian, dia melihat aturan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan dampak agungnya menyapu ke segala arah di sepanjang pusat Qin Chen. Sudah berakhir, aku akan mati. Aku tidak apa-apa jika mati, tapi adikku belum ditemukan. Ada keputusasaan di mata Gouwa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Sebelum mati, dia masih memikirkan adiknya. Hanya saja, setelah beberapa saat ia menunggu, namun ternyata tubuhnya masih belum rusak. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya sulit dipercaya. Serangan dari orang-orang kuat di sekitarnya yang membuatnya merasa putus asa dan ketakutan menimpa Qin Chen. Qin Chen tidak terluka. Tidak hanya itu, kekuatan serangan setelah mengenai Qin Chen seperti aliran udara, ditelan dan diserap oleh tubuh Qin Chen dan tidak menyebar sama sekali, sehingga dia tidak menerima dampak apapun sama sekali. Bagaimana mungkin? Gumam Gouwa tercengang. Tidak hanya Gouwa yang tercengang, namun para bandit Gunung Heiyun yang mengambil tindakan juga tercengang. Bukan karena mereka belum pernah melihat orang kuat yang bisa memblokir serangan mereka, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang kuat seperti Qin Chen di depan mereka yang membiarkan mereka menyerang dan bahkan menyerap serangan mereka. Ini hanyalah monster. Dalam ketakutan, orang-orang ini bahkan berhenti menyerang, dengan ekspresi gemetar di wajah mereka. Apakah ini seranganmu? Terlalu lemah, ucap Qin Chen mencibir. Nafas tak berujung memasuki tubuhnya, dan Qin Chen tidak bisa menahan untuk tidak menjilat lidahnya. Satu-satunya hal yang membuat Qin Chen sedikit tidak puas adalah bahwa budidaya orang-orang ini terlalu lemah, dan kekuatan nutrisi yang mereka berikan masih agak buruk, dan hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu, ucap semua orang yang hadir ketakutan, dan beberapa dari mereka berbalik dan lari. Ingin pergi, ucap Qin Chen tersenyum. Nafasnya sangat deras, dan kekuatan tak terlihat menyapu, menutupi orang-orang di depannya dalam sekejap. Beberapa orang berteriak dalam sekejap, dan tubuh mereka mulai membusuk. Kami menyerah. Seseorang berteriak, ketakutan di hati mereka. Ini adalah gunung awan hitam. Selama dia tidak mati, mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan ketika orang dewasa mengambil tindakan. Jika dia mati sekarang, semuanya akan benar-benar berakhir. Tetapi, Qin Chen mengabaikan mereka sama sekali. Aura kematian melonjak, dan tubuh orang-orang ini dimusnahkan dalam sekejap. Mereka berubah menjadi jalan tak berujung dan ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian ditelan sekaligus. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jalan kematian di tubuhnya telah menerima sedikit makanan. Namun, makanan ini sangat sedikit, dan itu hanya membuat jalan kematiannya bergerak sedikit.
Itu terlalu lemah. Asal-usul jalan tingkat tertinggi masih agak lemah dan hampir tidak ada bantuan. Saya hanya tidak tahu apakah ada banyak transendensi di dunia bawah. Ucap Qin Chen menghela nafas. Senior, apa katamu? Ucap Gouwa di samping gemetar, dan dia tercengang ketika mendengar Qin Chen berbicara. Tidak ada apa-apa, ucap Qin Chen tersenyum dan menyentuh kepala Gouwa. Kemudian dia melihat ke puncak gunung awan hitam yang paling megah di depannya. Dia bisa merasakan aura mengerikan dengan cepat menyapu dari dalam gunung awan hitam. Siapa yang berani bertindak liar di gunung awan hitamku? Seiring dengan gejolak aura mengerikan ini, suara gemuruh yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan sosok hitam terbang langsung dari gunung awan hitam. Tirani tidak terbatas, dan auranya menekan segala arah. Ini adalah pria kekar berbaju hitam, yang merupakan Dewa Heiyun. Selain Dewa Heiyun, lelaki tua bergigi kuning dan gadis ular yang mempesona juga muncul seketika, menatap Qin Chen tidak jauh dari situ dengan mata dingin. Saya telah bertemu dengan Tuan Dewa Heiyun. Di Gunung Awan Hitam, banyak bandit yang ketakutan tampak penuh hormat dan fanatik ketika mereka melihat pengunjung tersebut. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Dewa Heiyun, gumam Qin Chen menyipitkan matanya, menatap pengunjung itu, akhirnya mendapat ikan besar. Pria di depannya jelas adalah seorang Master Transcendent. Ini di luar dugaan Qin Chen. Tapi tidak apa-apa, karena pria di depanku seorang Master Transcendent, dia pasti tahu di mana area ini. Gumam Qin Chen tersenyum lembut. Hahaha, Tuan Heiyun, sepertinya reputasi bandit Heiyunmu di dunia ini sangat rata-rata. Seseorang benar-benar berani menjadi liar di gunung Heiyunmu. Dan pada saat ini, sebuah suara tawa dingin terdengar, dan seorang pemuda aneh terlihat terbang perlahan ke dalam kehampaan. Di tangannya, dia juga membawa seorang gadis mulus dari dunia bawah. Gadis ini memiliki kulit seputih salju dan rambut berbentuk selendang, tapi pada saat ini, pemuda aneh itu memegangi lehernya dengan tangannya, seolah-olah sedang menggendong seekor binatang, tergantung di sana. Di samping pemuda itu, ada juga pria kuat berjubah hitam, dengan aura dingin, dan dia mengikuti setiap langkahnya. Mengikuti pemuda itu, dunia di sekitarnya bergetar dengan langkah kakinya. Master Transcendent lain, gumam Qin Chen, pupil matanya menyusut dan alisnya sedikit berkerut. Meskipun pria kuat berjubah hitam ini tidak terlalu mencolok, wajahnya hampir tersembunyi di balik bayangan jubah, tetapi matanya dipenuhi dengan energi. Kematian yang tak ada habisnya, memancarkan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia jelas merupakan orang kuat transenden, dan tingkat budidayanya bahkan lebih tinggi daripada Dewa Heiyun. Apakah gunung awan hitam ini begitu kuat? Dua Master Transcendent tiba-tiba muncul. Ini agak di luar dugaan Qin Chen. Tuan Su, aku membuatmu takut. Ucap Dewa Heiyun menangkupkan tangannya ke arah pemuda aneh itu, dan kemudian menatap Qin Chen dengan mata dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke gunung Heiyun kami tanpa izin dan menyentuh orang-orang di gunung awan hitamku? Jika kamu tidak memberikan penjelasan padaku hari ini, jangan salahkan aku, Dewa Heiyun, karena bersikap kasar. Energi kematian yang tak ada habisnya meletus. Mata Lord Heiyun dingin, dan dia memandang Qin Chen dari atas ke bawah dengan serius. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang dia merasakan Qin Chen dengan hati-hati, dan untuk sesaat dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qin Chen. Ini agak menarik. Di dunia bawah, yang lemah memangsa yang kuat, dan mereka bertarung satu sama lain sepanjang tahun. Master manapun memiliki intuisi yang sangat tajam. Pemuda di depannya terlihat sangat biasa, tetapi temperamennya membuat Dewa Heiyun waspada terhadapnya. Menjelaskan, mengapa saya harus menjelaskan kepada orang lain apa yang saya lakukan? Tapi saya tidak menyangka gunung awan hitam kecil ini bisa menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok seperti ini, yang sedikit mengejutkan saya. Ucap Qin Chen tersenyum. Gunung awan hitam kecil. Saya, gunung awan hitam, duduk di tempat yang ditinggalkan dan mematuhi perintah Tuan Senming. Nada bicaramu begitu besar, ucap Dewa Heiyun berteriak dingin pada Qin Chen. Tuan Senming, ucap Qin Chen tersenyum dan melanjutkan, saya tidak mengenalnya. Lancang, teriak Dewa Heiyun, ekspresinya berubah. Di sampingnya, mata pemuda aneh itu juga menjadi gelap. Yang mulia, nada suara Anda sangat keras. Orang tua berjubah hitam tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, orang ini pastilah pendatang baru di tanah terlantar kita.
Orang luar baru, ucap pemuda yang mempesona dan Dewa Heiyun terkejut, tetapi mereka segera bangun dan menatap Qin Chen dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Sangat menarik bahwa selama perjalanan ke Gunung Awan Hitam ini, saya benar-benar mendapatkan sesuatu seperti ini. Tuan Heiyun, saya menginginkan anak ini. Ucap pemuda aneh itu berkata sambil tersenyum garang. Ada sedikit keengganan di mata Lord Heiyun, dan dia buru-buru membungkuk dan tersenyum, karena Tuan Su telah berbicara, bawahan ini secara alami akan mematuhinya. Merupakan kehormatan baginya bahwa putra ini dapat disukai oleh Tuan Su. Hahaha, pemuda aneh itu tertawa keras, dan meremas leher gadis itu dengan tangannya. Gadis itu menjerit, tubuhnya roboh, jiwanya dipenuhi rasa sakit dan panik, dan dia meratap kesakitan sambil mengeluarkan banyak energi negatif. Namun pemuda aneh itu tidak peduli sama sekali, malah ia menunjukkan senyuman yang kejam dan meremukkan jiwa gadis itu sedikit demi sedikit menjadi aliran energi yin, yang kemudian ia hembuskan ke dalam tubuhnya. Hahaha, enak sekali, jiwa gadis itu benar-benar nikmat. Ucap pemuda iblis itu menunjukkan rona mesum, dan dia tampak bersemangat. Bajingan ini, gumam Gouwa, matanya memerah ketika dia melihat adegan ini, dan dia segera bergegas ke depan, tetapi ditangkap oleh Qin Chen. Gouwa menangis dan berkata, "Senior, orang tuaku dibunuh oleh mereka seperti ini. Orang-orang di tanah terlantar ini sama sekali tidak menganggap kami sebagai makhluk hidup, tetapi menganggap jiwa kami sebagai makanan mereka dan menggunakannya untuk melahapnya secara langsung. Mereka benar-benar binatang buas." Saat ini, hati Gouwa gemetar, dia takut adiknya sudah mati. Qin Chen sedikit mengernyit. Dia bisa melihat sekilas bahwa budidaya pemuda iblis ini setengah langkah puncak transendensi, sedangkan budidaya gadis itu hanya pada tingkat terhormat. Menyerap jiwa gadis ini tidak berpengaruh pada budidaya pemuda iblis itu. Tujuannya melakukan ini hanyalah untuk menyiksa orang lain, melihat orang lain menangis kesakitan, dan menikmati kesenangan. Orang dari dunia bawah ini benar-benar mesum. Bos, karena dia adalah orang yang dipilih Tuan Su, mengapa kita berbicara omong kosong dengan anak ini? Kita tangkap saja dia. Pada saat ini, di belakang Dewa Heiyun, lelaki tua bergigi kuning itu tiba-tiba mencibir, dan dia sangat ingin memberikan kontribusi. Sosok itu tiba-tiba menghilang, saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan sebuah tangan kurus besar datang langsung ke arah Qin Chen untuk mengambilnya. Tiba-tiba, di bawah tangan besar, jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menutupi langit dan matahari dalam sekejap, menyelimuti dan menutup kekosongan di sekitar Qin Chen. Setengah langkah puncak transendensi, gumam Qin Chen, matanya acuh tak acuh, itu jelas merupakan master transendensi setengah langkah, dan budidayanya telah mencapai puncak transendensi setengah langkah, dengan satu cakar, kekosongan bergetar seperti air yang bergejolak. Melihat cakar tajam hendak menangkap Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua cahaya dingin melintas di pupilnya. Kekosongan di segala arah membeku dalam sekejap. Sosok lelaki tua bergigi kuning yang menyerbu masuk terkurung erat di dalam kehampaan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Ucap pria tua dengan gigi kuning itu tampak kaget dan marah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Qin Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan. Dengan letupan, cahaya pedang gelap berubah menjadi cahaya tak terlihat melintas di pergelangan tangan lelaki tua itu, dan langsung memotong pergelangan tangannya. Darah hitam berceceran, lelaki tua itu terjatuh ke belakang, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking. Sementara lelaki tua itu mundur ketakutan, tiba-tiba tawa datang dari belakang Qin Chen, dan gadis ular yang mempesona muncul di belakang Qin Chen dan membuka mulutnya untuk meludah. Sepertinya ada kaleidoskop yang mengalir di pupilnya, aliran yang tak ada habisnya memasuki pikiran Qin Chen sesaat, membingungkan Qin Chen. Pada saat yang sama, telapak tangan gadis ular itu tiba-tiba terayun ke bawah. "Senior, hati-hati," ucap Gouwa berkata dengan ngeri. "Jangan khawatir," ucap Qin Chen tertawa kecil, pupil matanya jernih, dan dia tidak merasakan pesona sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke belakang, dia hanya melambai dengan backhand-nya. Dia datang lebih dulu dan tangan besarnya langsung mencubit leher gadis ular itu, mengangkatnya erat-erat ke dalam kehampaan. "Kamu," ucap Dewi Ular tampak ketakutan dan marah, dan terus mengayunkan tangannya ke bawah ke arah Qin Chen, kekosongan terkoyak,
dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai cahaya pedang, menutupi Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawah gadis ular itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi tubuh ular yang panjangnya puluhan ribu kaki, dengan cepat melilit Qin Chen dan mencekik kekosongan di sekitarnya, melilit Qin Chen dalam sekejap dan mengencang dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama ketika gadis ular itu mengambil tindakan, dengan keras, kabut beracun yang menakjubkan menyebar di depan Qin Chen. Pria tua dengan gigi kuning memiliki wajah yang galak dan mata yang galak. Gas beracun, yang sangat besar di tubuhnya meledak, berubah menjadi naga beracun dan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. "Nak, berbaringlah di sini," ucap orang tua itu menunjukkan gigi kuningnya, dan gas beracun yang tak ada habisnya langsung memenuhi dunia. Hehe, beraninya anak itu melakukan ini pada Dulao. Apa dia tidak tahu kalau racun Dulao begitu kuat bahkan bisa meracuni jalan besar? Anak ini mungkin dalam bahaya. Dewi Ular dan Tuan Du adalah penguasa Gunung Heiyun kita yang kedua setelah Tuan Sensun. Mereka dapat berkuasa dalam radius ratusan juta mil. Anak ini tidak mengetahui hidup dan mati dan berani datang ke Gunung Heiyun bertingkah liar di depan Tuan Muda Su. Saya khawatir akhirnya akan menyedihkan. Di bawah, banyak bandit Gunung Awan Hitam yang tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum senyuman mereka hilang, mereka mendengar ledakan dan gas beracun yang tak ada habisnya menyebar. Kemudian mereka semua melihat bahwa gadis ular yang memiliki kekuatan luar biasa di Gunung Awan Hitam, dan selalu kejam dan berbisa sebenarnya dihancurkan di depan mereka. Anak itu langsung mencubit lehernya. Tubuh bagian bawah dan lengan gadis ular itu telah terpotong, dan anggota tubuh Dulao juga telah menghilang. Aura kematian dari anggota tubuh kedua orang yang patah itu terus-menerus memenuhi udara, mencoba untuk tumbuh kembali, namun meskipun demikian, aura kematian ini tersebar, mereka semua tertekan dan tidak mampu membentuk kembali anggota tubuh mereka. "Apa?" ucap semua orang tercengang. Di depan semua orang, Qin Chen menghela nafas pelan. Cara merobek dan cara meracuni dianggap sebagai salah satu dari ribuan cara. "Sayangnya, masih terlalu lemah," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Sebelumnya, ketika gadis ular dan lelaki tua beracun itu mengambil tindakan, Qin Chen tidak sepenuhnya melawan, tetapi langsung membiarkan kedua orang itu menyerang dengan energi kematian mereka, tetapi hasilnya masih kurang memuaskan. Jalan kematian Qin Chen memang mendapat sedikit makanan, tetapi sejauh mana makanan ini hanya menambah batu bata dan mortir. Sepertinya hanya sumber tingkat transendensi yang benar-benar dapat membantu, gumam Qin Chen. Kemudian, dia melihat ke arah gadis ular dan lelaki tua berbisa itu. "Bos, selamatkan aku, Tuan Su," ucap kedua orang itu pupilnya menyusut, merasakan krisis yang kuat dalam kegelapan, dan mereka buru-buru berteriak ketakutan. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, langsung menutupi mereka berdua. Sumber setengah langkah puncak transendensi, meski rata-rata, tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. "Yang mulia, hentikan," teriak Dewa Heiyun terus menatap, dan sekarang dia berteriak dengan marah dan akhirnya bergerak. Dewa Heiyun mengulurkan tangannya yang besar dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Dia tidak segera mengambil tindakan sebelumnya karena dia ingin gadis ular dan orang tua racun menguji kultivasi satu sama lain. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa pemuda aneh di depannya pasti telah mencapai tingkat transendensi. Tanpa mencapai tingkat transenden, mustahil menghadapi gadis ular dan lelaki tua berbisa dengan mudah. "Kamu sendiri, ingin menghentikanku," ucap Qin Chen mencibir dan mengabaikan serangan Dewa Heiyun, dia mencubit gadis ular dan Dulao dengan ganas. "Tidak!" teriak keduanya tampak ngeri, dan dengan letupan, tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi kematian yang memenuhi langit dan perlahan menghilang. Karena kedua orang ini berani menyerangku sebelumnya, dan mereka pantas mati," ucap Qin Chen mencibir dan menatap Dewa Heiyun, "dan kamu, aku baru di sini dan aku butuh seseorang untuk memahami situasinya. Itu adalah kamu, datang dan matilah untukku," ucap Qin Chen melayang langsung ke langit. Tangan besarnya tiba-tiba terulur ke arah Dewa Heiyun. Angin dan awan bergolak, membentuk lautan tak berujung yang menderu-deru. "Kamu sedang mencari kematian," ucap Dewa Heiyun sangat marah, saat melihat Qin Chen mengabaikan kata-katanya. Aura pembunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari tubuh Dewa Heiyun,
Tangan besarnya seperti gunung, dan dalam sekejap, tiba-tiba bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen yang terulur. Dengan keras, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia. Dewa Heiyun merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang. Tangan besarnya mengenai tangan besar Qin Chen, seolah-olah dia telah menabrak dinding tembaga. Seluruh telapak tangan itu jatuh, dan ruangan di sekitar hancur seketika. Namun tangan besar Qin Chen tidak terluka, dan langsung datang untuk menghancurkannya. Apa? Ucap Dewa Heiyun tampak kaget dan marah, dan matanya tiba-tiba membelalak. Kekuatan lawan ternyata begitu dahsyat, jauh melebihi ekspektasinya. Jejak keganasan melintas di mata Dewa Heiyun, dan dia meraung, dan awan hitam tak berujung langsung menyapu. Dalam sekejap, seluruh langit tertutup awan hitam tak berujung, dan awan hitam berubah menjadi naga yang marah dan tersapu. Terus-menerus membombardir tangan Qin Chen yang terulur. Seiring dengan tabrakan awan hitam dan naga yang marah, kekuatan aneh penghancur jiwa ditransmisikan melalui tangan besar dan langsung memasuki pikiran Qin Chen. Serangan jiwa, menarik, ucap Qin Chen tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan serangan jiwa di dunia bawah. Kekuatan penghancur jiwa ini sangat berbeda dari serangan jiwa di Laut Kosmik. Serangan jiwa di Laut Kosmik menggunakan serangkaian serangan kekuatan jiwa, sehingga mencapai efek serangan pada lautan jiwa lawan. Tapi dunia bawah ini sepertinya menimbulkan kekuatan khusus, yang secara langsung menyebabkan jiwa-jiwa di lautan jiwa menghasilkan ilusi dan emosi negatif untuk mencapai efek serangan. Hal ini membuat Qin Chen cukup tertarik. Jiwaku telah mencapai titik di mana raga dan jiwa bersatu, dan jiwaku diberkati. Seharusnya tidak terkorosi oleh benda luar apapun, tapi serangan dari jiwa dunia bawah ini dapat menimbulkan efek negatif di jiwaku. Bagaimana melakukannya? Gumam Qin Chen merasa hati-hati bahwa jika kekuatan magis seperti itu dikendalikan olehnya, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang dunia bawah. Nak, matilah untukku. Jiwa terlarang kematian hitam, teriak Dewa Heiyun meraung dengan marah, dan badai awan hitam yang tak terbatas menyapu. Pada saat yang sama, retakan tiba-tiba terbuka di tengah alisnya, dan cahaya jiwa yang mengerikan menyapu langsung dari pupil Dewa Heiyun. Cahaya ilahi itu seperti guntur, menghantam Qin Chen secara langsung. Itu seperti tirai gelap yang menutupi tubuh Qin Chen, benar-benar menjebaknya di dalamnya. Serangan jiwa ilahi satu demi satu terus menyerang lautan jiwa Qin Chen. Senior, ucap Gouwa gemetar ketakutan. Di sisi berlawanan, pemuda aneh itu memandang Qin Chen dengan mata menyipit dan senyum mengejek di bibirnya. Jiu tua, orang ini terlihat cukup bagus. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki orang ini? Orang tua yang berdiri di belakang pemuda aneh itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, orang ini seharusnya telah mencapai transendensi tingkat pertama. Apa? Transendensi tingkat pertama? Ucap pemuda aneh itu matanya berkedip-kedip, pemuda dengan tingkat transendensi seperti itu jarang terjadi di kota terlupakan kita bukan? Orang tua itu mengangguk dan memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, untuk dapat mencapai transendensi pada usia seperti itu, orang ini pasti telah memakan harta karun yang menantang langit, atau menemukan peluang terbaik, atau memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Oh, pemuda iblis itu menyipitkan matanya sedikit, menjilat bibirnya dan berkata, Jiu tua, katakan padaku, jika aku secara langsung melahap asal-usul orang ini, peluang apa yang akan aku miliki untuk menerobos ke alam transendensi? Ucap pemuda iblis itu berkata dengan ringan. Ini, ucap lelaki tua itu matanya sedikit berbinar, Tuan, jika Anda menelan asal-usulnya, dan orang dewasa dapat menyempurnakannya untuk Anda, mungkin akan ada peluang untuk memasuki alam transendensi. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ucap pemuda aneh. Itu memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Orang tua itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, saya mengerti. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba menghilang dan langsung mendatangi Qin Chen, tangannya yang besar seperti elang yang meraih tubuh Qin Chen. Dewa Heiyun terus-menerus menyerang Qin Chen, dia terkejut ketika melihat ini, dan berkata dengan kaget, Jiu tua. Tuan muda menginginkan anak ini. Ucap orang tua itu memandang dengan acuh tak acuh dan mencibir, Lord Heiyun, serahkan tempat ini padaku. Ketika Tuan muda melahap asal-usul orang ini dan menerobos alam transendensi, dia pasti akan mencatatkan pahala untukmu di depan Tuan Senming. Kata-kata itu jatuh. Dengan keras,
Tangan besar lelaki tua itu mencubit Qin Chen dan hendak mengangkatnya. Tapi ketika dia akan menangkapnya, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. "Apa?" ucap orang tua berjubah hitam itu terkejut. Di tangannya yang besar, Qin Chen, yang diselimuti oleh serangan jiwa Dewa Heiyun, perlahan membuka matanya pada saat ini. Dua cahaya dingin tiba-tiba muncul dari pupilnya, dan dia menatap lelaki tua itu dengan dingin. "Siapa yang memberi Anda keberanian untuk mengambil tindakan?" Cahaya pupil yang menakjubkan, seperti cahaya yang tajam, menembus ke dalam hati dan jiwa lelaki tua itu dalam sekejap. Dalam jiwa lelaki tua itu, seolah-olah jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya telah lahir, dan pikirannya tiba-tiba pusing. "Kamu!" ucap orang tua itu berteriak ngeri. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen yang tertangkap di tangannya bergetar hebat, dan kekuatan yang begitu agung sehingga dapat menghancurkan dunia meledak. Orang tua itu berteriak, dan tangannya yang tidak punya waktu untuk melepaskannya langsung terkoyak terkena dampaknya. Darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncrat, menyebabkan jeritan nyaring. "Elang tua!" teriak Dewa Heiyun berseru dengan ngeri. "Menarik, jadi inikah serangan jiwa dari dunia bawah?" ucap Qin Chen memandang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah sedih dan bengkok, dan berpikir sambil mencibir, menggunakan jalan kematian sebagai panduan, mengaktifkan energi negatif di jiwa, dan langsung memproyeksikan nafas negatif kematian ke dalam jiwa lawan, menimbulkan gelombang kesakitan pada jiwa lawan. "Jadi inikah serangan jiwa dari dunia bawah? Menarik, menarik," ucap Qin Chen terkekeh. "Apa? Kamu baik-baik saja?" ucap Dewa Heiyun memandang Qin Chen dengan ngeri, dan pada saat ini, gelombang kekerasan melonjak di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan pembunuh jiwanya dan penangkapan Jiu Lao, dia masih tidak terluka. Monster macam apa orang di depannya ini? Hahaha, ini hanya serangan kecil, tapi kamu tetap ingin menyakitiku. Izinkan aku bertanya, apakah semua orang di sini begitu naif? Ucap Qin Chen menyeringai dan berkata, "Oke, sekarang aku sudah selesai melakukan pemanasan denganmu, saatnya mulai berbisnis." Saat Qin Chen selesai berbicara, terdengar ledakan dan sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Tidak baik. Dalam sekejap, Lord Heiyun merasakan kulit kepalanya mati rasa, merinding muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya. Saat ini, satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Lord Heiyun adalah pergi dari sini. Namun, sebelum dia bisa mundur, tawa terdengar di telinganya, dan wajah Dewa Heiyun tiba-tiba berubah warna. "Elang tua!" dia meraung, menggelegar, dan awan hitam tak terbatas menyapu seluruh tubuhnya, berdampak ke sekeliling. Namun, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak terlihat memenjarakan sekeliling, menutupi Dewa Heiyun dan awan hitamnya. Saat berikutnya, Qin Chen menghilang, masuk ke awan gelap. Lelaki tua berjubah hitam melihat awan hitam memenuhi udara dan ragu-ragu apakah akan masuk. Saat dia memikirkannya, sebuah jeritan keluar. Saat berikutnya, hati semua orang membeku. Mereka melihat awan hitam berangsur-angsur menghilang, dan terdengar ledakan keras. Tubuh Dewa Heiyun, yang sebelumnya masih agung, dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen. Sejumlah besar kekuatan jalan kematian meluap. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraihnya, kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya ditangkap olehnya ke tangannya. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan energi mematikan, dan dalam sekejap mata, tubuh lawannya hancur. Segera setelah itu, jiwa yang ketakutan naik ke langit. Itu adalah Dewa Heiyun. Begitu dia bergegas keluar, dia langsung ditangkap dan dipegang erat-erat oleh Qin Chen. Dalam sekejap, pemimpin Gunung Heiyun, Heiyun Shenzun, dipukuli sampai mati oleh Qin Chen, dan jiwanya langsung dipenjara. Di kejauhan, semua orang kaget dan ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Elang tua. Pada saat ini, semua bandit di seluruh gunung awan hitam memandangi lelaki tua berjubah hitam. Untuk rencana saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Dewa Heiyun adalah elang tua dari kota yang terlupakan. Ini adalah pria kuat transenden yang bahkan lebih kuat dari Dewa Heiyun. Brengsek. Pada saat ini, lengan Jiu Lao yang patah telah tumbuh kembali. Melihat Qin Chen memegang Dewa Heiyun di tangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia langsung mengerti bahwa dia pasti meremehkan orang lain. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. "Tuan muda, ayo pergi," ucap Jiu Lao, sosoknya bergoyang,
dan dia terbang langsung ke arah pemuda iblis tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, dia mendatangi pemuda iblis itu, meraihnya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam dan melesat ke langit dalam sekejap, dan hendak pergi dari sini. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan sebenarnya Qin Chen, dia tidak berniat melawan Qin Chen saat ini, karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, jika dia ingin menangkapnya dalam waktu yang begitu singkat, jelas bukan tugas yang mudah. Terlebih lagi, sekarang Tuan Muda ada di sini, dia tidak boleh membiarkan Tuan Muda berada dalam bahaya. Hahaha, kamu ingin pergi, apakah kamu sudah bertanya padaku? Ucap Qin Chen terkekeh, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Pupil Jiu Lao menyusut, dan dia buru-buru melindungi pemuda aneh di sisinya. Jejak keganasan melintas di matanya, dan dia meninju lawan di depannya seperti kilat. Kekosongan di depannya langsung runtuh, dan jurang hitam besar terbentang. Di jurang yang gelap, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang itu menyala dan menghantam tinju yang dilemparkan oleh Jiu Lao seperti kilat. Cahaya tinju Jiu Lao hancur dalam sekejap. Cahaya pedang itu melaju lurus ke dalam, seolah memasuki tanah tak berpenghuni. Tiba-tiba, datang langsung di depan orang tua itu. Jejak keterkejutan dan kemarahan muncul di mata Jiu Lao, dan tangannya tiba-tiba menyilang di dada. Cahaya pedang menyala, dan Jiu Lao tiba-tiba terlempar ribuan kaki jauhnya, baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya, begitu dia berhenti, terdengar ledakan, dan kekosongan di belakangnya hancur. Seteguk darah muncrat, dan Jiu Lao memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Di kedua lengannya, tanda pedang yang sedalam tulang muncul. Tanda pedang ini dengan gila-gilaan menghabiskan kekuatannya. Dengan budidaya transendensi puncak tingkat pertama, dia tidak mampu menahannya. Siapa lelaki ini? Karena kalian berdua ada di sini, kenapa kalian terburu-buru pergi? Ucap Qin Chen, sosoknya muncul dan berjalan selangkah demi selangkah. Energi pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, membawa niat membunuh dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, menutupi dunia ke segala arah, membentuk jaring pedang yang menakutkan, menghalangi segalanya. Kedua orang ini jelas memiliki status dan latar belakang yang lebih tinggi di bidang ini. Bagaimana Qin Chen bisa membiarkan mereka pergi begitu saja?